Apa kabar semua? Yo opo kabare? Kumaha damang? Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Apa itu? Inilah dia tema kita hari ini. 4 golongan yang diharamkan masuk neraka. Selamat menyaksikan. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, kita terbiasa berdoa seperti doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nari. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Doa ini sangat dianjurkan, bahkan Nabi kita senantiasa berdoa dengan doa tersebut. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan tentang hal apa saja yang dapat menghindarkan kita dari siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juz 7 halaman 53. Hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat dengan manusia. Hadits riwayat Ahmad. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Di dalam hadits tersebut dijelaskan ada 4 golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Golongan pertama, orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Raudatul Uqala wa Nuzatul Fudlala, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati atau tawadhu dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Tiada orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadits riwayat Ahmad. Sebaliknya, berbeda dengan orang sombong, orang yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain, merasa dirinya paling benar. Orang seperti ini tidak akan dapat merasakan surga. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrih." Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan seberat biji. Dalam hadits tersebut, orang sombong justru berkebalikan dengan orang rendah hati. Orang sombong justru tidak akan masuk surga. Tapi, mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaridu Dam'an li Durusi Zaman juz 2, beliau mengatakan, karena sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai diri sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati, erat dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme. Ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat, dan meremehkan orang lain. Orang sombong dekat dengan sikap tercela. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Syahihnya, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadits riwayat Muslim. Di antara cara ngecek diri kita, apakah ada bibit-bibit sombong atau tidak, adalah pada saat kita dinasehati atau diperbaiki oleh orang yang lebih rendah daripada kita. Apakah hati kita menerima atau justru menolak? Jika hati menerima, maka bersyukurlah karena bibit-bibit rendah hati ada dalam diri kita. Akan tetapi sebaliknya, saat kita dinasehati atau diperbaiki oleh orang lain, kemudian hati kita justru tidak menerima, maka bersedihlah sebab bibit-bibit kesombongan tumbuh ada pada diri kita. Dalam hal demi menghindari sifat sombong ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan serta makan bersama mereka. Yang kedua, layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari Juz 6, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik." Artinya, dengan rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad bersikap lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah, dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah, Nabi mengasihi terhadap umatnya. Berikutnya, yang ketiga, sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran, maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, apalagi di masa banyak terjadi musibah. Tujuannya adalah meringankan saudara kita yang tengah terkena musibah. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Syahih Muslim Juz 4 halaman 2074, Nabi bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satar musliman, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhih." Artinya, barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Yang keempat, qarib, yaitu akrab, dekat, mengeluarga, pandai berkomunikasi, menyenangkan, dan murah senyum. Selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, dekat, dan mengeluarga. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Syahih Al-Bukhari, Juz 1 halaman 12, "La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Artinya, tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai saudaranya sama seperti kalian mencintai diri sendiri. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dalam kitab Adabul Mufrad. Nabi bersabda, "Tahadu tahabu." Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mengasihi. Hadits riwayat Al-Bukhari. Tidak ketinggalan, Imam Al-Ghazali sang Hujjatul Islam dalam kitabnya Ihya Ulumiddin Juz 2 menjelaskan bahwa memberikan hadiah kepada saudaranya sangat dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk merekatkan persaudaraan dan kasih sayang. Merekatkan persaudaraan dan persahabatan merupakan salah satu ajaran agama Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kunci agar terhindar dari api neraka adalah sebagaimana disabdakan Nabi, yaitu ada 4 golongan. Pertama, manusia yang rendah hati, lalu yang kedua lemah lembut, dan yang ketiga memberikan kemudahan, serta keempat akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang haram masuk neraka dan dimasukkan surga Allah. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.